mohon maaf lahir batin. Tahu nggak minal aidin itu artinya apa? Ente aja nggak tahu kan minal aidin itu artinya apa? Minal aidin artinya apa? Aidin artinya apa? Minal aidin. Aidin itu orang-orang yang bahagia. Wal faizin. Faiz itu artinya juara, menang. Nggak ada kata maaf di situ, ada nggak? Jadi kalau mau saling memaafkan, itu momennya bukan hanya hari raya saja, momennya bukan hanya bulan Syawal saja, setiap hari adalah Id. Setiap hari kalau kita ada salah ya harus saling memaafkan. La yahillu lirajulin ayahjuru akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Contoh Ana sama Haji Hasan berantem 3 hari nggak saling sapa. Haji Hasan nggak mau nyapa Ana nggak mau nyapa Haji Hasan. Maka di atas 3 hari 3 malam Haji Hasan dosa, Ana dosa. Jadi untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita itu bukan hanya Lebaran saja, tetapi setiap hari. Jadikan adat istiadat kebiasaan kalau minta maaf ya harus setiap hari, bukan hanya Lebaran. Akan tetapi itu ammahnya, khawas atau khawasul khawas. Pak, emang ada saat-saat khusus seperti bulan Syawal. Paham? Iya. Sebab kenapa? Kenapa kita harus minta maaf sesama manusia? Apalagi sesama muslim. Dosa itu ada 3. Dosa ada 3. Dosa ada 3. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa dan lain-lainnya. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan Allah cukup ente bertaubat kepada Allah, insya Allah. 2. Dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Apa itu? Judi. Kan ada kaitan sama manusia. Ente berjudi sama manusia dan berkaitan juga dengan Allah. Terus apa lagi? Mabok. Kan bareng-bareng ente. Ada temennya, jadi bukan ente sendiri, ada temennya. Mabok, riba, ya, riba, jual beli barang haram dan lain-lainnya. Nah ini juga ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Kalau si orang yang berkaitan tadi juga mau bertaubat, Allah ampuni. Tapi ada dosa yang terakhir. Dosa yang terakhir ini tidak berkaitan dengan Allah, tetapi berkaitan dengan sesama manusia, sesama muslim. Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kenapa kok bisa paling berat? Ya, kan dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah SAW, atadaruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang rugi? Siapa hamba-hamba yang bangkrut? Kata sahabat ya Rasulullah, hamba yang rugi, hamba yang bangkrut itu adalah hamba-hamba yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangan. Kata Rasulullah, enggak, bukan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, ya, ja'af yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat bisolatihim, wa bisaumihim, wa biilmihim, wa bihajjihim, wa bisadaqatihim, wa bi kada. Dia datang di akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala ilmu, bawa pahala haji, bawa pahala sodako. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya loh, kok bisa jadi orang yang rugi? Kok bisa jadi orang yang bangkrut? Sedangkan dia datang membawa amal pahala yang banyak.
Kok bisa jadi orang rugi? Iya. Ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang. Ya Allah, dituntut. Ini orang tadi. Contoh Bahar bin Smith. Ya Allah, dulu Bahar pernah menzolimi saya. Di stop. Diambil saya punya pahala, dikasih kepada Haji Hasan yang saya zolimi. Datang lagi satu orang. Ya Allah, dulu si Bahar pernah fitnah saya. Diambil pahala saya, dikasih. Datang lagi, ya Allah, dulu Bahar pernah bohongi saya. Sebab ini berkaitan dengan sama manusia, nggak ada kaitannya sama Allah. Diambil pahala saya. Terus berdatangan orang-orang. Udah habis pahala nih, yang tadi datang bawa pahala, udah habis. Udah habis. Terus masih datang lagi orang. Ya Allah, dulu Bahar pernah adu domba saya. Bahar dulu pernah adu domba saya. Ambil. Udah habis pahala. Dosa orang-orang yang diadu domba diberikan kepada saya. Datang lagi. Ya Allah, dulu si Bahar pernah mengambil hak saya. Dosanya orang yang diambil haknya diberikan kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah mencaci, memaki saya. Diambil dosanya, dikasih kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah begini. Sehingga yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua pahala, diberikan kepada orang yang dizolimi, dan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi diberikan kepada saya. Sehingga menjadi orang rugi nggak itu? Rugi nggak? Yang keras, rugi nggak? Rugi. Karena awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa-dosa, dengan orang yang pernah ia zalim. Yang tadinya mau masuk surga, jadinya masuk neraka. Nah, makanya mumpung kita masih hidup di dunia, apabila ada dosa, kesalahan kita yang berkaitan dengan manusia, cepat-cepat minta maaf. Yang penting ente udah minta maaf, udah minta ridho, minta halal, minta ampun. Dia mau memaafkan atau tidak, itu nggak ada urusan. Paham? Nah, disitulah pentingnya. Makanya momennya ya momen. Kalau ngomong momen, yakni khawasul khawas, waktul khassah, waktu khususnya ya Lebaran. Tapi bukan hanya saat Lebaran saja untuk menjadikan itu, tetapi setiap hari kita harus menjadi aidin wal faizin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang saling memaafkan. Makanya anak ya minta maaf udah 2 kali. Ana minta maaf ke ente orang semua. Kalau ana ada salah, baik salah melalui mulut, melalui tangan, melalui perbuatan, ucapan, kelakuan, baik yang disengaja atau nggak disengaja. Sebab ana nggak tahu apakah ucapan ana, kalau ente rasa, ana kan kalau ngomong keras. Kalau ngomong keras itu orang Sulawesi, kalau ente mau tahu. Orang Sulawesi itu kalau ngomong kayak berkelahi, kayak berantem, padahal lagi ngomong. Kan setiap orang beda adat-adatnya. Kalau orang Sunda kalem, Jawa kalem. Tapi kalau orang kayak orang